Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Senang ketemu dengan kamu lagi. Saat ini saya lagi ada di Botanical Garden di Sydney ya. Jadi kamu bisa melihat pemandangan yang asri seperti ini di jantung kota Sydney. Nggak harus jauh-jauh ketika kamu akan datang ke sini. Oke, hari ini saya mau ngebahas tentang apa yang mesti kamu lakukan ketika kamu mendarat di Australia, bahkan hingga sampai 2 minggu ya, sekitar dari hari pertama sampai ke 2 minggu berikutnya itu ngapain aja. Jadi saya akan memberikan komponen apa saja yang diperlukan. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah ketika baru sampai, yaitu memikirkan yang namanya airport transfer. Nah, airport transfer itu adalah ketika kamu baru nyampe airport, kemudian gimana caranya untuk bisa ke tempat yang kamu tuju. Seperti misalkan kos-kosan atau akomodasi kamu, hotel, hostel, atau student accommodation, rumah teman, rumah saudara, dan lain sebagainya. Kamu bisa pikirin gimana caranya, apakah naik transportasi umum atau naik yang namanya ride share ya seperti Uber atau taksi. Nah, tapi kalau menurut pengalaman dan pendapat saya, kalau kamu baru pertama kali datang ke Australia, kan kamu masih awam ya, masih belum tahu daerahnya tuh seperti apa. Sementara kalau kamu kepingin nyampe di tujuan gitu ya, dan kamu bawa barang banyak gitu ya, itu menurut pendapat saya sih pakai yang namanya Uber gitu atau taksi. Apalagi terlebih kalau tempatnya atau akomodasi yang dituju itu dekat sama airport gitu, sehingga kalaupun kamu naik kereta itu bakalan sekitar lumayan gitu habisnya, kalau nggak salah $20 untuk transport dari airport ke kota dengan menggunakan train. Nah, sebelumnya saya pernah bahas mengenai airport transfer. Kalau kamu datangnya ke Sydney, saya udah bahas di video itu. Kamu bisa cek aja di sana. Langkah yang kedua yaitu dengan memikirkan exchange money ya, currency yang dari Indonesia rupiah ke AUD, itu gimana caranya. Nah, mungkin kamu bisa spare uang cash gitu ya, kamu bisa punya uang cash dari misalnya dari Indonesia, atau misalkan kalau memang mendadak banget bisa di airport. Nah, tapi saya nggak menyarankan ya, karena kalau dari airport itu biasanya currency rate-nya tuh nggak gitu bagus gitu. Jadi menurut saya sih teman-teman bawa kayak sekitar uang cash yang diperlukan untuk sekadar transfer ya dari airport ke kota dengan currency rate yang ada di Indonesia gitu. Terus itu tadi yang kedua ya. Kemudian pikirin yang namanya SIM card, itu yang ketiga. Nah, SIM card itu bisa didapat di airport. Nah, SIM card ini kalau kamu beli di airport, ya harganya sih kurang lebih sama ya, nggak yang terlalu kena charge mahal-mahal. Nah, ini seperti yang pada umumnya gitu ya, SIM card itu ada yang prepaid dan juga postpaid. Nah, prepaid itu artinya ya kamu kayak beli voucher, terus nanti di setting up di tempatnya gitu ya. Kemudian kamu bayar sesuai dengan bill setiap misalkan kuotanya habis, atau misalkan itu tergantung kamu seperti apa gitu belinya, atau misalnya di bulan itu habis gitu. Jadi kamu tinggal bayar-bayar aja gitu per ketika dibutuhkan gitu ya. Nah, sementara kalau postpaid ya artinya kamu udah kontrak. Kamu ada kontrak di situ, terus kamu misalkan berapa lama? 12 bulan, 18 bulan kayak gitu. Dan kemudian kamu bayar sesuai dengan kontraknya, dan itu biasanya udah otomatis kayak gitu billingnya. Jadi udah kena charge otomatis. Jadi kamu tinggal pilih aja sesuai dengan standar atau yang kamu inginkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah call your parents, call family yang ada di Indonesia. Ketika kamu sudah ada akses internet atau yang namanya
apa namanya SIM card itu kan berarti ada pulsa gitu ya. Berarti ya kamu ada akses gitu untuk menghubungi keluarga kamu yang ada di Indonesia, karena ketika mereka pasti kan mereka worried ya dengan kamu gitu ya. Gimana nih, udah sampai atau belum gitu ya, cemas gitu kan. Jadi ketika kamu sudah sampai di akomodasi atau kamu masih di airport, kamu bisa hubungi mereka, menyatakan kalau kamu sampai ke Australia dengan selamat, sampai tujuan gitu ya, udah nyampe akomodasi atau airport dan tempat-tempat lainnya yang dituju gitu ya. Kemudian kamu bisa menghubunginya dengan WhatsApp gitu ya, atau apps, atau misalkan kalau nggak ada ya berarti pakai pulsa. Nah, ini menarik ya, kalau pakai pulsa di Australia itu mereka bebas yang namanya international phone calls gitu ya. Dulu zaman saya ketika telepon keluarga saya gitu kan, ada yang tidak menggunakan apa ya, smartphone gitu ya. Jadi menggunakan handphone yang biasa, yang bukan smartphone gitu. Jadi cara menghubunginya adalah dengan SMS terus telepon gitu. Jadi klasik banget gitulah. Nah, kemudian ketika saya telepon itu ada yang namanya sebagai bagian dari bundle gitu ya. Kalau kamu dapat internet sekian, terus international phone calls gratis. Nah, itu biasanya kayak gitu-gitu tuh ada gitu. Dan sampai saat ini tuh saya masih gunakan layanan yang seperti itu ke orang yang tidak menggunakan smartphone. Kemudian yang kamu bisa pikirkan dan lakukan gitu ya, in action, yaitu transport card. Jadi ini either kamu baru nyampe dari airport kemudian menuju ke tempat tujuan, kamu sorting out transport card gitu ya, atau misalnya kamu pakai Uber atau pakai taksi, kemudian ketika kamu jalan-jalan gitu ya ke luar atau ke tempat-tempat yang dituju, setelah dari settle dari akomodasi, kamu bisa apa namanya, beli yang namanya transport card. Nah, ini tergantung setiap state ya. Jadi pada umumnya tuh sekitar 5 sampai 10 dolar. Kalau di Sydney tuh ada namanya Opal, terus kalau Melbourne Myki dan lain sebagainya. Kalau Perth kayaknya Transperth kalau saya nggak salah. Jadi tergantung sama tiap-tiap state itu beda-beda. Nah, jadi kamu bisa namanya melengkapi di situ gitu. Tapi kalau di Sydney itu bisa pakai Mastercard juga bisa gitu. Kalau seandainya kamu lagi kelupaan bawa transport card, terus kamu tap pakai Mastercard, itu bisa. Gitu sih. Jadi saya pernah bahas ya mengenai transportasi umum di Sydney, yang kamu bisa cek aja di video tersebut. Nah, kemudian kamu juga bisa sort out yang namanya bank account. Nah, bank account ini diperlukan ya karena yang namanya kamu baru sampai Australia gitu ya, dan kemudian kamu dapat pekerjaan nantinya. Itu kan employer kamu menggaji kamu melalui itu gitu ya. Jadi kamu akan dibayar ke bank account Australia. Jadi penting banget untuk buka bank di Australia. Nah, ada banyak pilihan bank ya di Australia. Ada Commonwealth, ada NAB, ada banyak gitu ya pilihannya. Nah, saya juga pernah bikin konten tentang bank ya. Itu adalah UBank yang anaknya NAB, yang kamu juga bisa cek di video tersebut. Setelah itu adalah work in Australia. Jadi artinya kamu prepare resume kamu gitu ya. Jadi saya juga pernah bikin konten ya, gimana caranya teknik membuat CV dengan versi Australia, ya bukan yang berlembar-lembar seperti yang mungkin banyak orang lakukan di Indonesia, tapi di Sydney atau di Australia itu ada versinya gitu. Jadi teman-teman bisa cek di situ, dan kemudian kalau bisa mungkin sudah ada print out-nya dari Indonesia atau sudah dibikin dari Indonesia sehingga udah ready banget gitu untuk mencari kerjaan. Kemudian masih terkait dengan paperwork, teman-teman juga bisa bikin TFN dan juga ABN kalau diperlukan ya, kalau ABN. Tapi TFN most likely teman-teman perlu punya itu. TFN itu adalah tax file number, di mana teman-teman akan digaji ya, kemudian gajinya itu akan dipotong pajak. Nah, itu yang berkaitan dengan pajak, mereka harus lihat gitu ya nomor pajak ya teman-teman. Nah, ini saya dapat pertanyaan, kenapa saya tidak bisa apply TFN dari Indonesia? Of course not. Kamu harus apply TFN ketika kamu ada di Australia. Kenapa? Ketika di Australia itu kamu punya yang namanya alamat jelas di Australia yang dituju, dan juga nomor handphone yang bisa dihubungi. Kenapa begitu? Karena si TFN itu dia sangat secure ya. Dia nggak kirim lewat elektronik, dia
kirimnya lewat pos, sehingga karena nomor itu sangat secure ya, nggak bisa dihack, nggak bisa dilihat atau gimana gitu ya, itu dikirimnya lewat pos. Nah, pos yang dituju adalah alamat bener kamu gitu. Jadi mereka kepengen lihat gitu, alamat itu adalah alamat tempat tinggal kamu, sehingga penting untuk apply TFN ketika kamu lagi ada di Australia, bukan di negara lainnya seperti di Indonesia. Nah, kemudian ABN itu kamu nggak gitu perlu kalau seandainya nggak perlu, tapi kalau seandainya diperlukan ya kamu bisa apply juga, apply-nya di Australia. Misal kalau kamu kepingin kerja sebagai sole trader. Sole trader itu misalkan kamu kerja sebagai kontraktor cleaner atau kerja di tempat-tempat food delivery services kayak Uber Eats, Deliveroo dan lain-lain, itu kamu bisa yang namanya apply ABN karena kan memang persyaratan dan ketentuannya. Tapi ada juga tempat-tempat kerja tertentu yang meminta kamu untuk bikin ABN karena mungkin dibayarnya by commission atau misalkan apa gitu. Jadi kalau memang diminta ya kamu baru apply, tapi kalau enggak ya enggak usah gitu, enggak keharusan. Kemudian ketika kamu udah ready gitu ya, ini kamu bisa apply for jobs. Nah, sebenarnya ketika kamu apply jobs itu nggak mesti kamu bikin TFN dulu, terus berurutan gitu ya, seperti yang saya sebut tadi. Ya udah, kamu kalau misalkan mau apply aja dan menyatakan kalau kamu sudah ada di Indonesia. Gimana caranya kamu apply job sudah dibahas juga di video sebelumnya gitu ya. Cara-cara kamu melamar kerja kemana aja dan gimana caranya gitu. Di situ udah sangat lengkap ya dikasih taunya. Kemudian ketika kamu apply job gitu ya, kamu tinggal tunggu. Biasanya apply job itu kamu bisa apply online lewat Seek, Gumtree, Facebook group dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa apply melalui situ atau langsung dari websitenya gitu ya. Jadi tinggal tunggu aja atau datang door to door gitu ya. Datang ke restoran tuh restoran, kasih aja CV-nya gitu ya. Biasanya bahkan kalau restoran itu mencantumkan kalau mereka butuh yang namanya pegawai gitu. Saya juga suka share di Instagram ya, kalau ada info lowongan kerja di situ saya share, dan teman-teman bisa lihat di highlight saya di Instagram info locker tapi Sydney only gitu ya, karena ya saya tinggalnya di Sydney. Nah, kemudian itu terkait lowongan kerja. Nah, kalau seandainya teman-teman student gitu ya, student itu kan wajib ya yang namanya punya OSHC alias Overseas Student Health Cover. Jadi itu adalah semacam insurance ketika teman-teman sakit atau datang ke rumah sakit, ke klinik gitu ya, atau misalkan kecelakaan-kecelakaan lainnya yang ya kita tidak inginkan gitu, tapi insurance mengcover itu gitu. Nah, ketika teman-teman sudah punya insurance itu, teman-teman bisa datang ke kantornya untuk bikinin card. Nah, ketika punya card, itu teman-teman misalkan kalau lagi berobat gitu ya ke klinik, tinggal tunjukin aja gitu mana insurance cardnya gitu. Walaupun segalanya udah serba app ya, cuman ya saya pribadi nggak terlalu rely dengan yang namanya digital ya. Kadang-kadang handphone bisa mati atau gimana gitu ya. Sampai saat ini sih kalau misalkan ke rumah sakit atau ke berobat kayak gitu ya ke klinik, mereka tetap minta yang namanya kartunya gitu. Kartunya mana nih gitu. Jadi kartu itu penting ya. Yang selanjutnya yaitu ketika teman-teman kepingin mengakselerasi pencarian kerja teman-teman ya, itu bisa yang namanya ikutan courses kayak short courses first aid atau RCG, RSA gitu ya, dimana kalau teman-teman bekerja di bidang tertentu itu mereka perlu yang namanya sertifikasi itu gitu. Sertifikasi itu biasanya teman-teman mesti ambil course sekitar 3 jam, 6 jam, bahkan seharian penuh gitu ya. Itu tergantung dari course apa yang teman-teman ambil. Mengenai course, pernah juga saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek aja di video itu apa saja courses yang bisa diambil dan detailnya ada di video itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa yang namanya learn English. Ketika ada di Australia, mungkin Australia itu berbeda banget gitu ya, English-nya dengan American atau bahkan British sekalipun ya, meskipun lebih dekat ke British. Kenapa? Karena Australian tuh banyak menggunakan slang yang kita tuh nggak kayak, ini apa ya maksudnya gitu. Dan mereka senang banget shorten words, kayak memperpendek kata-kata. Misalkan kayak mereka bilang Australia aja Aussie.
Jadi kayak, oh, that's Australia. Nah, teman-teman bisa yang namanya belajar bahasa Inggris, slangnya Australia gitu, karena memang mereka tuh ya itu beda sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau kamu enroll di tempat kuliah ya, either college atau university, teman-teman bisa ngecek gitu ya di mana tempat kuliahnya. Kalau memang belum mulai course-nya, oh di sini nih saya kuliah gitu ya, dari tempat akomodasi saya yang saat ini, yang sementara ini untuk ke sana gini cara aksesnya. Oh, kalau mau ke sana dan kemari dari kampus saya begitu caranya. Jadi bisa ngeliat-liat gedungnya seperti apa, bisa nanya-nanya gitu ya sebelum benar-benar memulai kelasnya gitu. Kalau bisa tuh jangan kelasnya udah mulai terus kemudian baru nyampe di sana dan bak big bek gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya sebelum beberapa hari sebelumnya gitu udah ke sana dulu, cek tempat dulu kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah teman-teman mencari akomodasi yang tetap. Jadi seandainya teman-teman belum dapat yang namanya akomodasi, misalkan lagi situasi di hotel atau di hostel atau misalkan di tempat-tempat yang hanya sementara gitu ya untuk mendapatkan akomodasi gitu, teman-teman bisa cari akomodasi, inspek ke sana dan kemari, tergantung dari pilihan dan situasinya teman-teman. Nah, untuk akomodasi saya juga ada bikin panduannya, teman-teman bisa cek di video itu ya. Kemudian what else? Dari akomodasi, kemudian of course teman-teman beli yang namanya furniture. Ketika teman-teman udah pindah ke suatu tempat, teman-teman kan perlu yang namanya furniture ya. Mungkin tempatnya kosongan, nggak punya bed, atau kalau misalkan ada bed berarti apa yang kurang gitu, berarti kan tinggal beli. Nah, untuk beli furniture itu saya juga pernah bahas sih di video gimana caranya untuk hemat gitu ya di Australia. Tapi kalau memang teman-teman kepengen beli baru ya nggak apa-apa, nggak masalah. Teman-teman bisa beli di tempat-tempat kayak IKEA, Bunnings, Target, Kmart, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman kepingin beli yang bekas, bisa beli di marketplace, pick up dari orang lain, bekasnya orang lain, dan kemudian teman-teman juga mungkin gitu ya bisa cari di tempat-tempat sampah ya. Bukan tempat sampah sih, maksudnya ketika lagi collection time, itu biasanya orang buang sampah di depan rumahnya gitu. Jadi teman-teman bisa collect, oh ini kayaknya meja masih bagus nih gitu kan. Tapi kalau kasur, ya saya pribadi sih enggak ya, maksudnya ogah gitu ya pakai yang ada di jalan atau bekas orang gitu. Jadi kalau kasur sih sebisa mungkin yang baru gitu ya, karena ya bisa bed bugs gitu ya dan lain sebagainya gitu, ada stain gitu segala macam. Itu sih kalau menurut saya apa ya saran yang bisa teman-teman ikuti ketika teman-teman baru banget landed H+1 sampai +2 minggu gitu. Jadi ketika 2 minggu baru nyampe, aduh ngapain nih gitu. Kan pasti bingung gitu ya. Terus kayak, aduh banyak banget nih kayaknya yang mesti dikerjain. Nah, santai aja gitu ya ketika teman-teman kerjain itu. Dan lagi nih bonus ya, yaitu explore your city. Jadi ketika teman-teman misalnya belum dapat kerjaan, terus course misalkan teman-teman student visa belum mulai course-nya, teman-teman punya kesempatan untuk exploring around gitu. Kayak misalnya di Sydney itu ada Opera House, Sydney Harbour Bridge, ada museum, ada town hall, ada banyak tempat-tempat yang bersejarah yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Gimana tentara Anzac atau Australia dan New Zealand gugur di medan perang di Gallipoli, Turki, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali museum yang ada di Sydney atau tempat-tempat lainnya yang menurut teman-teman tuh menarik gitu. Teman-teman bisa lihat kembang api yang diadakan setiap minggu loh. Kalau di Darling Harbour di Sydney itu setiap minggu ada kembang api, nggak harus nungguin setahun sekali. Jadi banyak banget tempat-tempat yang kayak, oh iya ya, jadi sekalian exploring around, sekalian mengenal juga, oh ini loh tempat yang akan saya tinggali selama kurang lebih sekian bulan atau sampai sekian tahun. Kalau kamu WHV kan pasti kamu lompat-lompat ya ke sana dan kemari gitu ya. Ya tergantung orangnya sih, tapi ada juga yang kayak gitu kan. Tapi itu exploring city itu penting banget gitu untuk mengetahui. Kadang-kadang kita nggak usah rely sama map gitu ya. Oh jadi udah nih ada shortcut dari sini ke sana, tinggal jalan dari sini ke sana gitu. Jadi udah kenal banget gitu. Setidaknya kamu mengenal daerah yang kamu sehari-hari kunjungi, kemana, ke supermarket, kemana, ke college atau university, atau kemana misalkan ke tempat-tempat kayak dari akomodasi kamu misalkan ke klinik gitu. Penting juga kan tahu klinik di mana ya gitu, rumah sakit di mana ya gitu kan. Jadi apa ya, tempat-tempat yang berkaitan dengan kamu tuh ada gitu di situ.
Wow, informasi yang diberikan sangat pack ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu ya ketika kamu baru settle atau baru datang gitu ya ke Australia. Jangan panik dan mudah-mudahan kamu bisa enjoy gitu ya videonya. Kalau kamu merasa ini videonya bermanfaat, kamu bisa like, subscribe, dan juga kamu bisa share ya ke teman-teman kamu, atau kalau kamu ada grup ya seperti grup WHV tuh kan biasanya ada grup Telegram apa segala macam, share aja gitu karena untuk membantu sesama, membantu teman-teman yang lain juga. Kalau ada informasi yang baik jangan di-keep sendiri, kita berbagi gitu ya kepada orang lain. Oke deh, sekian video ini. Bye for now.